Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tentunya kalian sehat semua kan? Walaupun kita masih dicoba oleh Allah dengan pandemi COVID-19, kalian tetap semangat belajar walaupun dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Tentunya dengan mengikuti anjuran pemerintah untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, memakai masker, menjaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bahagia. Anak-anak sekalian, marilah pertemuan ini kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi tentang iman kepada Allah. Tentunya kalian sudah bisa memahami iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama yang setiap umat Islam harus meyakini dan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini marilah kita ikuti bersama penjelasan saya tentang iman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada Allah untuk kelas 10 SMK. Ikuti nanti identitas, mapping, materi, dan tugas. Kompetensi dasar iman kepada Allah yaitu menyebutkan 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna, menjelaskan arti 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna, menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari kegiatan ini, siswa diharapkan mempunyai kemampuan 1. Menjelaskan pengertian iman kepada Allah. 2. Menjelaskan macam-macam sifat Allah. 3. Menjelaskan pengertian Asmaul Husna. 4. Menyebutkan sifat wajib Allah beserta artinya. 5. Menjelaskan arti 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna. Iman kepada Allah, nanti kalian akan pelajari 1. Pengertian iman kepada Allah itu sendiri. Yang kedua, macam-macam sifat Allah yang meliputi sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Kemudian yang ketiga, sifat Allah dalam Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Wali, Ar-Razzaqu, Al-Adlu, Al-Ghaffar, Al-Hakim, Al-Malik, Al-Hasib. Kemudian yang keempat adalah Asmaul Husna. Dari pengertiannya, pentingnya Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna dan artinya, kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat sifat wajib. Dalam sifat wajib ada istilah sifat nafsiyah, artinya sifat diri. Suatu sifat yang tidak dapat dipisahkan dari zat Allah, yaitu sifat wujud. Kemudian ada sifat salbiyah, artinya sifat yang meniadakan. Maksudnya sifat-sifat yang tidak sesuai, tidak layak, dan tidak cocok dengan kesempurnaan zatnya. Yang termasuk sifat salbiyah adalah qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian ada sifat ma'ani, adalah sifat makna. Artinya sifat-sifat itu mempunyai makna menetap pada zatnya. Yang termasuk sifat ma'ani adalah qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Kemudian ada sifat maknawiyah, adalah kelaziman dari sifat ma'ani, yaitu qadiron, muridan,
aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakalliman. Mari kita lihat pengertian iman kepada Allah. Menurut pengertian bahasa, kata iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut ilmu tauhid, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan. Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai atau meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa dengan segala macam kesempurnaannya. Kesempurnaan tersebut diyakini dalam hati dan diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan soleh. Bukti adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tunduk, patuh dan taat terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya dengan didasari niat yang baik. Mari kita lihat firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa adal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili wasailina wa firriqabi wa qamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba saya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Anak-anak sekalian yang saya sayangi dan yang saya banggakan, dari arti ini bahwa kita kalau bisa menuju iman yang benar-benar, menuju sebagai orang-orang yang bertakwa, ada beberapa indikator. Mulai dari beriman kepada Allah, beriman pada hari kemudian, dan sebagainya. Termasuk adalah memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Sementara kadang kita memberikan sesuatu kepada orang lain, bahwa sesuatu itu yang diri kita sudah tidak mau memakainya. Ini yang sering terjadi. Padahal yang diperintahkan dalam ayat ini memberikan harta yang dicintainya pada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta. Lebih-lebih di saat ini banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, pertolongan dari diri kita. Melihat sebagian harta yang kita cintai ini
kita salurkan dan berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, orang-orang miskin, orang yang meminta-minta. Samping itu juga kita untuk bersabar dalam kesempitan, penderitaan seperti yang kita alami saat ini. Kita diuji oleh Allah, dicoba dengan pandemi COVID-19, kita harus sabar dalam penderitaan, dalam kesempitan, kesulitan dan sebagainya. Dan itu yang menjadi harapan kita, agar kita termasuk orang-orang yang benar imannya dan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, sekalian, mari kita lihat sifat Allah meliputi ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib, sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil tidak dimiliki olehnya. Kemudian ada sifat mustahil, sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, atau lawan dari sifat-sifat wajib. Dan sifat jaiz, artinya yang boleh. Jadi Allah boleh berbuat sesuatu dan boleh juga tidak berbuat sesuatu. Yaitu hanya satu, fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Mari kita lihat beberapa sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sifat wajib yaitu wujud, ada. Maka mustahil Allah itu ada, tidak ada. Kita harus yakin benar-benar bahwa Allah itu wujud, ada. Mustahil Adam, tidak ada. Bagaimana bukti ini? Kalian bisa melihat dalam dalil nakli surat Al-Imran ayat yang ke-62 dan surat Al-An'am 102. Kalau Allah ini tidak ada atau adam, bagaimana alam dan seisinya ini, siapa yang menciptakan? Maka kita harus yakin bahwa Allah itu adalah wujud, ada. Mustahil, tidak mungkin Allah itu bersifat adam atau tidak ada. Yang kedua adalah sifat qidam, artinya dahulu. Mustahil Allah itu khusus baru. Allah itu adalah qidam. Tidak ada yang mendahului. Makhluk diciptakan, Al-Khaliq yang menciptakan. Tentunya yang diciptakan datang kemudian. Enggak mungkin mendahului yang menciptakan. Dan yang ketiga adalah baqo, artinya kekal. Allah adalah zat yang kekal selama-lamanya. Mustahil Allah bersifat fana, binasa atau rusak. Kalau makhluk alam seisinya bersifat fana, pasti mengalami kerusakan. Pasti ada waktu masanya, suatu ketika akan punah atau hancur. Yang keempat adalah mukhalafatul hawadisi, artinya berbeda dengan semua makhluk. Pasti yang menciptakan berbeda dengan yang diciptakan. Maka mustahil Allah bersifat mumatsalatul hawadisi, serupa dengan makhluk. Kita contohkan, tukang membuat meja pasti akan berbeda dengan meja. Pembuat mobil pasti berbeda dengan mobil. Jadi jelas yang menciptakan, yang membuat pasti tidak akan sama dengan yang dibuat. Maka Allah bersifat mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk. Yang kelima adalah qiyamu bi nafsihi, artinya berdiri dengan sendirinya. Mustahil Allah ihtiyaju li ghairi, butuh kepada orang lain. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini tidak membutuhkan bantuan siapapun. Tetapi kalau kita sebagai manusia pasti membutuhkan bantuan berapa orang.
Kita ambil contoh, kita butuh makan setiap hari. Kalau kita telusuri, mulai dari kita membutuhkan benih, yang menanam benih, yang merawat, sampai nanti kalau sudah panen, yang memetik, diangkut pabrik rice mill, dan jadi beras, masuk ke warung, membutuhkan beberapa jasa dari sekian banyak orang. Sampai nanti dimasak, membutuhkan alat memasak, tempat memasak, sampai disajikan berapa jasa dari sekian banyak orang. Baru itu kita dalam hal makan. Masuk di dalam kita membutuhkan hal yang lain. Ini menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang butuh kepada orang lain. Yang keenam adalah wahdaniyah, artinya esa. Lalu Allah itu satu, tunggal. Maka mustahil Allah bersifat ta'adud atau adadun, berbilang, banyak. Bagaimana kalau Allah itu lebih dari satu? Ada saudara-saudara kita agama yang lain, ada yang Tuhan lebih dari satu. Tentunya akan menjadikan kesulitan dalam kehidupan ini. Umpamanya ada Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu dua. Bagaimana satu Tuhan ingin menerbitkan matahari dari timur, sementara Tuhan yang lain ingin menerbitkan matahari dari barat? Akan terjadi kekacauan. Maka mustahil Allah bersifat ta'adud atau berbilang. Yang ketujuh adalah kodrat, artinya kuasa. Allah adalah maha kuasa. Kekuasaan Allah tak terbatas. Mustahil Allah itu azun atau lemah. Kalau kekuasaan manusia dibatasi oleh masa dan waktu. Contohnya presiden hanya mempunyai masa 5 tahun. Semua di dunia ini kekuasaan terbatas. Tapi Allah adalah kekuasaan tidak terbatas. Yang kedelapan adalah iradah, berkehendak. Allah punya sifat iradah, berkehendak pada siapapun makhluknya. Mustahil Allah bersifat karohah, terpaksa. Tidak ada makhluk pun yang memaksa kepada Allah. Termasuk ketika kita berdoa kepada Allah, kita meminta sesuatu, bukanlah suatu paksaan, tapi itu adalah permohonan kepada Allah. Maka permohonan itu bisa diterima atau tidak. Itu semua atas iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memaksa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kesembilan adalah ilmu, mengetahui. Ilmu Allah sangat luas. Kalau kita bandingkan ilmu manusia, gambarannya seekor burung minum air di lautan. Itulah ilmu manusia. Lautan yang luas adalah ilmu Allah. Gambarnya lagi, seandainya lautan jadi tinta untuk menulis ilmu Allah, air lautan habis, ilmu Allah belum selesai. Maka kita nggak boleh sombong dengan ilmu yang kita miliki yang seberapa ini. Ilmu Allah adalah maha luas. Maka mustahil Allah bersifat jahlun atau bodoh. Yang ke-10 adalah hayat, hidup. Allah adalah zat yang hidup selama-lamanya. Mustahil Allah bersifat maut atau mati. Yang 11 adalah sama, mendengar. Pendengaran Allah adalah tak terbatas. Bisikan manusia dari tempat yang sunyi, yang jauh sekalipun, pasti terdengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mustahil Allah bersifat sumun atau tuli. Tetapi pendengaran manusia adalah terbatas. Lebih-lebih dikala kita sudah tua, akan berkurang pendengaran itu. Yang ke-12 adalah sifat Allah basar, melihat.
Penglihatan Allah juga tak terbatas. Jagat alam raya ini dan seisinya tidak lepas dari penglihatan Allah. Satu daun yang jatuh ke bumi tidak lepas dari penglihatan Allah. Maka Allah mustahil bersifat umyun buta. Kalau kita sudah meyakini Allah Maha melihat, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, walaupun dalam kondisi sepi dan sendiri, pasti akan dilihat oleh Allah. Sehingga kita tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik, walaupun dalam kondisi sendiri, atau tidak ada orang lain yang melihatnya. Karena Allah melihat apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah kalam. Artinya berfirman. Allah berfirman. Contohnya dalam kitab-kitab. Bagi wahyu Allah merupakan firman Allah yang diberikan kepada para rasul. Mustahil Allah bersifat bukmun atau bisu. Itulah sifat wajib dan mustahil bagi Allah yang tentunya harus kita yakini, kuatkan, bisa dilihat dengan dalil nakli dalam ayat-ayat Al-Quran sehingga kita semakin meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekalian, kemudian kita lanjutkan pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Cara lain untuk mengenal Allah adalah dengan menyebut dan memahami nama-namanya yang baik, sifat-sifatnya yang luhur dan tinggi. Jadi dengan memahami dan menyebut nama-nama itulah manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat yang 180, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian dalam sabda Rasulullah SAW, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Innahu witrun yuhibbul witro. Rawahul Baihaqi. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkan akan masuk surga. Sesungguhnya dia itu maha ganjil, menyukai pada sesuatu yang ganjil. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Anak-anak sekalian, mari kita lihat 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna. 1. Ar-Rahman, yang maha pemurah. Bahwa Allah adalah zat yang maha pemurah. Siapapun makhluknya akan diberikan oleh Allah. Baik itu yang beribadah atau yang tidak. Baik itu yang iman atau tidak. Ila maha kemurahan Allah. Kemudian Ar-Rahim, yang maha penyayang. Allah punya sifat Ar-Rahim, menyayangi pada hamba yang beriman. Kita lihat dalam sebuah keluarga mempunyai 5 anak. Dari 5 anak itu semua diberikan sesuatu, baik itu makanan, pakaian dan sebagainya. Tapi biasanya di antara 5 itu ada salah satu yang disayang oleh orang tuanya atau ibunya. Maka Allah adalah zat yang maha Ar-Rahim, maka penyayang pada hamba yang beriman, taat dan patuh kepadanya. Yang ketiga Al-Alim, yang maha mengetahui. Bagaimana dalam sifat wajib tadi, Allah maha mengetahui apa yang ada di belahan muka bumi ini, di langit. Semua tidak lepas dari pengetahuan Allah.
Kemudian yang keempat, Al-Waliyu, yang Maha melindungi. Maka kita selalu memohon kepada Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Dialah yang Maha melindungi kita. Yang kelima adalah Ar-Razzaq, yang memberi rizki. Kita mohon pada Allah rizki yang halalan thayyiban mubarakan. Jangan sampai kita meminta pada selain Allah, karena yang Maha memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Rizki Allah dibarkan di muka bumi, dan kita sebagai manusia untuk mencari rizki sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang keenam adalah Al-Adlu, yang ma'adil. Allah adalah zat yang ma'adil. Tidak ada hamba atau manusia ini yang mendapatkan penganiayaan dari Allah. Siapa yang beriman pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Dan siapa yang kufur pasti akan mendapatkan kesengsaraan. Inilah Allah ma'adil. Dan yang ketujuh adalah Al-Ghafar. Allah adalah yang Maha Pengampun. Seberapapun besarnya dosa manusia, selama dia mau bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Dan itu mari kita cerminkan dalam kehidupan umat manusia. Kalau ada sesama kita yang salah kepada kita, kita harus mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain itu. Yang kedelapan adalah Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Allah adalah zat yang Maha Bijaksana. Yang kesembilan adalah Al-Malik, yang Maha Merajai. Raja di raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10 adalah Al-Hasib, Maha menghitung. Allah adalah zat yang Maha menghitung, sedetil, sekecil apapun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan kita, kalau itu baik sekecil apapun, pasti akan dihitung oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, amal yang jelek, sekecil apapun, juga akan diperhitungkan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oleh karena itu jangan kita menyepelekan. Kalau perbuatan itu baik, walaupun kecil, mari kita amalkan. Begitu juga sebaliknya. Walaupun kecil, kalau itu buruk, mari kita tinggalkan. Itulah 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna yang harus kita pahami dan kita wujudkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak sekalian, untuk mengakhiri kegiatan kita, mengevaluasi apa yang saya sampaikan, kalian untuk mengerjakan tugas. Yang pertama adalah coba Anda tuliskan ayat Al-Quran yang menjelaskan Asmaul Husna. Yang kedua, coba Anda sebutkan 10 Asmaul Husna beserta artinya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian iman. 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah. 3, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna. 4, jelaskan bagaimana kedudukan dan fungsi Asmaul Husna bagi manusia. 5, apakah yang dimaksud sifat nafsiyah itu. 6, jelaskan apa arti dari Al-Hasib dan Al-Adlu. 7, tuliskan dalil yang menerangkan bahwa Allah itu mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadis. 8, apa yang dimaksud dengan baqo. 9, bagaimana pandanganmu sebagai umat Islam terhadap sifat wajib bagi Allah, ilmu, bila dikaitkan dengan ilmu yang dimiliki manusia. Yang ke-10, apa yang harus kita lakukan jika kita yakin bahwa Dia melihat dan mendengar segala apa yang kita lakukan dan apa yang kita bicarakan.
itulah 10 pertanyaan yang harus kalian kerjakan sehingga kalian bisa mengikuti apa yang saya sampaikan dan menyelesaikan apa yang menjadi tugas kalian. Demikian, selamat belajar, semoga sukses. Amin ya rabbal alamin. Demikian penyampaian materi tentang iman kepada Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya menambah keimanan kita semua sehingga kita bisa lebih untuk mempercayai dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.